Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul Bangkit dari Kubur. Pada malam ketujuh setelah pemakaman Pak Dirga, desa Karangjati mulai diliputi kegelisahan. Penduduk mendengar suara aneh dari arah makam. Kadang seperti suara tanah digali. Kadang seperti rintihan pelan yang memecah kesunyian malam. Pak Dirga dikenal pendiam, tapi ia menyimpan banyak rahasia. Konon, sebelum meninggal ia sempat berbisik pada anaknya, "Jangan biarkan aku dikubur di sebelah utara. Jangan, apapun yang terjadi." Tapi karena tanah di bagian selatan longsor, makamnya dipindah ke utara, tepat di dekat pohon beringin tua yang dipercaya warga sebagai tempat bersemayamnya penunggu lama. Malam ke-10, seorang penjaga malam melihat bayangan menyerupai Pak Dirga berjalan perlahan di pematang sawah. Tubuhnya berlumur tanah, kaku, dan matanya kosong. Esoknya, makam Pak Dirga ditemukan terbuka, tapi tubuhnya tak ada di dalam. Kejadian demi kejadian aneh terjadi setelah itu. Bayi menangis di jam 2 pagi dari arah kuburan ayam mati tanpa sebab setiap malam Jumat. Dan yang paling mengerikan, anak Pak Dirga ditemukan mengigau sambil berkata, "Ayah belum selesai, dia belum mati." Desa mulai resah, dukun kampung dipanggil, dan sebuah ritual pemanggilan dilakukan. Dari sana terungkap, Pak Dirga dulunya adalah penjaga pusaka yang dikutuk untuk tidak boleh dimakamkan di tanah utara. Jika dilanggar, ia akan bangkit, tidak sebagai manusia, tapi sebagai penagih hutang dari dunia yang tak terlihat. Dan sekarang, ia sedang mencari siapa yang berani memindahkan makamnya. Setelah kejadian malam ritual itu, desa Karangjati tidak lagi sama. Hawa dingin terasa menetap meski matahari bersinar terik. Penduduk mulai bermimpi buruk. Anehnya, semua mimpi mereka memiliki satu kesamaan. Sebuah kotak kayu tua dengan ukiran ular dan mata merah menyala. Kotak itu ternyata adalah pusaka milik Pak Dirga, yang selama hidupnya ia sembunyikan bahkan dari keluarganya. Dalam mimpi, pusaka itu selalu dikuburkan di bawah makam Pak Dirga, persis di bawah tubuhnya. Ketika makamnya dipindahkan ke utara, pusaka itu ikut bergeser, dan kekuatan yang telah lama tersegel ikut terbangun. Anak Pak Dirga, Rian, yang terus diganggu makhluk tak kasat mata, akhirnya memberanikan diri untuk menggali bekas makam ayahnya bersama dua sahabatnya. Malam itu, hanya diterangi lampu minyak, mereka mulai menggali. Namun baru 1 meter tanah tergali, cangkul Rian menghantam sesuatu keras. Itu kotak yang sama seperti di dalam mimpi, berlumpur, tapi ukirannya masih terlihat jelas. Saat disentuh, suara berat terdengar dari balik gelap. "Itu milikku, letakkan kembali, atau kalian akan menggantikanku." Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar. Dari arah barat, kabut tebal turun cepat. Salah satu sahabat Rian, Dika, menjerit dan terseret ke dalam lubang yang baru muncul di tanah, seperti ditarik oleh sesuatu. Rian panik dan mencoba menutup kotak itu, tapi kotaknya terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya ada jari tangan manusia yang sudah mengering, tapi masih bergerak. Rian tersadar, ini bukan sekadar pusaka. Ini adalah bagian tubuh penunggu lama yang pernah dikurung oleh kakek buyut Pak Dirga. Dirga bukan hanya penjaga pusaka, ia adalah penjaga segel kegelapan. Dan sekarang segelnya telah dibuka. Setelah kotak pusaka terbuka dan Dika menghilang dalam lubang misterius, Rian berlari pulang dalam ketakutan. Tapi sejak malam itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Ia mulai bermimpi saat terjaga. Ia bisa melihat bayangan bergerak di sudut matanya, dan suara-suara berbisik terus mengikuti, terutama satu kalimat. "Kau telah membangunkan mereka, sekarang kaulah penjaga." Di hari keesokan paginya, tubuh Dika ditemukan di tepi sungai. Wajahnya ketakutan, tapi tak ada bekas luka. Anehnya, matanya terbuka, menatap langit, dan ada satu kata terukir di dadanya.
kembalikan. Rian menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah mengembalikan kotak itu ke tempat asalnya. Bukan hanya kuburan, tapi sebuah tempat yang sudah dilupakan. Goa Sigarung, gua tua di pinggir hutan yang dulunya disebut warga sebagai pintu ke dunia bawah. Ditemani oleh Laras, temannya yang juga cucu dukun kampung, mereka masuk ke hutan saat bulan mati. Dalam gua, mereka menemukan dinding penuh ukiran aneh dan darah kering. Tapi yang membuat mereka gemetar, di tengah gua ada 5 batu makam dan satu di antaranya terbuka. Tiba-tiba, dari balik gelap, muncul sosok tinggi berbalut kain putih compang-camping. Wajahnya tidak ada, hanya kulit rata dan lubang-lubang kecil yang berdenyut. Sosok itu menunjuk ke kotak di tangan Rian. Kalian telah merusak segel. Satu nyawa harus dibayar untuk menutupnya kembali. Laras mulai menangis, tapi Rian mengerti. Ini semua adalah warisan dari keluarganya. Dia tahu, mungkin memang dia yang harus membayar harga itu. Namun, sebelum Rian menyerahkan dirinya, tiba-tiba terdengar suara lain dari belakang gua, bergetar tua dan sangat familiar. Belum saatnya kau mati, Rian. Masih ada rahasia yang harus kau ketahui. Dari balik bayangan, muncul Pak Dirga, masih hidup. Atau, mungkin bukan lagi manusia. Rian terpaku melihat sosok ayahnya berdiri di dalam gua. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi tatapannya masih penuh ketegasan seperti semasa hidup. Laras mundur, gemetar. Ayah, kau belum mati. Pak Dirga tersenyum samar. Aku memang mati, tapi rohku tak pernah benar-benar pergi, karena tugasku belum selesai. Pak Dirga menjelaskan bahwa kelima makam dalam gua itu adalah penjara bagi 5 roh kegelapan yang dikurung oleh para penjaga segel ratusan tahun lalu. Keluarga mereka adalah keturunan terakhir dari para penjaga. Pusaka dalam kotak itu adalah segel terakhir, dan kini telah terbuka. Selama kotak itu terbuka, satu persatu roh akan bebas, dan tiap roh membutuhkan nyawa sebagai pengganti. Sosok tanpa wajah itu perlahan menghilang ke dalam salah satu makam. Tapi udara semakin berat dan dinding gua mulai retak. Pak Dirga menunjuk ke batu dengan simbol ular di tengah. Letakkan kotak di sana, tapi ingat, segel tak bisa ditutup begitu saja, harus ada pengorbanan. Rian menoleh pada Laras, tapi sebelum bisa bicara, Laras berdiri dan maju sendiri. Biarkan aku, kakekku dulu juga seorang penjaga, mungkin memang ini takdirku. Namun Pak Dirga menghentikannya. Bukan kau, hanya darah penjaga utama yang bisa melakukannya, hanya anak dari Dirga. Rian menunduk, tapi kali ini tak ada rasa takut. Ia maju dan meletakkan kotak di atas batu. Saat itu juga seluruh gua bergetar hebat. Bayangan-bayangan keluar dari dinding, berputar mengelilingi Rian. Tapi ia tak lari. Ia menutup mata, membiarkan pusaka menyerap tubuhnya, menjadikan dirinya segel baru. Laras terbangun di luar gua. Gua itu kini tertutup tanah dan akar-akar pohon. Tak ada jejak Rian ataupun Pak Dirga. Tapi di tangan Laras ada sebuah kertas tua. Isinya tulisan tangan Rian. Jika suatu hari pusaka ini terbuka kembali, kau tahu apa yang harus dilakukan. Jangan biarkan yang kelima bangkit. Di balik kertas, ada simbol ular yang menyala pelan, menandakan bahwa segel memang telah dikunci kembali. Namun jauh di dalam bumi, di balik 5 makam, satu masih belum tertutup sepenuhnya, dan suara berat terdengar pelan. Aku belum selesai.